Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Yuninda, NIM 7071921, program studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya tentang pengamanan pesan menggunakan kombinasi algoritma Fujiner Cipher dan RSA. Saya Tanya Adliman. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah pada zaman modern seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang cepat. Kegiatan komunikasi sudah mudah dilakukan. Dengan adanya jaringan internet, memudahkan setiap orang untuk saling tukar informasi. Namun, pertukaran informasi ini rentan akan pencurian data, yang akan mengakibatkan pemalsuan data. Pertukaran informasi di internet juga membuat banyak terjadinya pencurian informasi itu sendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pengamanan pesan atau informasi ini sangat perlu dilakukan. Dengan menyandikan data tersebut menggunakan algoritma kriptografi. Kriptografi itu sendiri merupakan sebuah ilmu atau metode yang digunakan untuk menjaga keamanan data supaya tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi memiliki dua teknik, yaitu teknik enkripsi dan dekripsi. Sebuah kunci dibutuhkan untuk melakukan teknik tersebut. Kunci yang dipakai biasanya seperti kunci simetri dan asimetri. Kunci simetri ini merupakan kunci yang penggunaannya untuk kedua proses yang sama. Sedangkan kunci asimetri ini penggunaan kuncinya pada kedua proses yang berbeda. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang dapat diukur berdasarkan durasi enkripsi, durasi dekripsi, tingkat perubahan yang dihasilkan, entropi, dan jumlah bit yang dibutuhkan untuk mengkode pengkodean secara optimal. Dengan menggunakan teknik kriptografi ini, pesan yang dikirim akan melalui proses enkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain. Hanya orang yang memiliki kunci tersebut yang dapat membacanya. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga kerahasiaan kunci. Maka dari itu, judul yang akan saya pilih yaitu saya akan mengkombinasikan algoritma Fujiner Cipher dengan RSA untuk mengamankan pesan tadi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses enkripsi dan dekripsi pesan teks dengan algoritma Fujiner Cipher dengan RSA. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses enkripsi dan dekripsi pesan teks dengan algoritma Fujiner Cipher dengan RSA. Dan batasan masalahnya, yang pertama, algoritma Fujiner Cipher digunakan untuk mengenkripsi teks, kemudian plain text-nya akan dienkripsi dengan algoritma RSA. Yang kedua, menggunakan algoritma Fujiner Cipher dengan kunci ganda. Kemudian, tidak membahas serangan dalam algoritma Fujiner Cipher dan RSA. Dan proses ini dilakukan secara manual. Selanjutnya, kajian pustaka. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, kriptos artinya rahasia, dan graphen artinya tulisan. Sehingga artinya menjadi pesan rahasia. Kriptografi merupakan ilmu dan seni guna menjaga kerahasiaan pesan, dengan cara membuat sandi yang tidak dapat dimengerti maknanya. Kriptografi ini memiliki konsep utama antara lain yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses penyandian dari plain text menjadi ciphertext.
Sedangkan dekripsi merupakan proses di mana ciphertext dikembalikan menjadi plain text. Selanjutnya, jenis-jenis kriptografi. Jenis-jenis kriptografi antara lain yaitu algoritma simetris. Algoritma yang memakai kunci simetris antara lain yang pertama ada block cipher, yaitu data encryption standard atau DES. Kemudian ada International Data Encryption Algoritma atau IDEA dan Advanced Encryption Standard atau AES. Kedua ada Stream Cipher, di mana yaitu on-time pad atau OTP, H5, RC2, RC4, RC5, dan RC6. Kemudian ada algoritma asimetri. Algoritma asimetri ini memakai kunci publik diantaranya digital signature algoritma atau DSA, RSA, Diffie-Hellman atau DH, elliptic kriptografi atau ECC, kriptografi kuantum, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi hash. Fungsi hash ini contohnya adalah MD5 dan SHA1. Kemudian algoritma cipher. Nah, algoritma cipher ini adalah algoritma kriptografi yang mengenkripsi objek majmuk manual. Algoritma ini ditemukan oleh seorang diplomat Prancis, Blaise de Vigenère, pada abad ke-16 dan dipublikasikan pada tahun 1856. Sejenis cipher pada dasarnya menggunakan teknik yang sama dengan cipher. Perbedaannya adalah pada sejenis cipher, setiap kata pada plain text-nya dienkripsi dengan kunci yang berbeda. Karakter pertama pada plain text-nya dienkripsi dengan kunci berupa karakter pertama dari kata kunci dan seterusnya. Sifat polyalfabetik yang dimiliki oleh sejenis cipher diimplementasikan dengan wujud sangkar Vigenère. Sifat periodiknya terlihat apabila panjang kunci lebih kecil daripada panjang plain text, sehingga kunci dapat diulang penggunaannya sampai panjang kunci sama dengan panjang plain text. Dan proses sejenis cipher yaitu proses enkripsi dan dekripsi. Pada enkripsi kita bisa menggunakan rumus CJ sama dengan PPJ sama dengan CJ tambah KI modulo 26. Sedangkan dekripsinya kita bisa menggunakan CJ sama dengan DPJ sama dengan CJ kurang KI modulo 26. CJ merupakan ciphertext hasil enkripsinya. CJ merupakan karakter pesan, KI merupakan karakter kunci. Kemudian algoritma RSA. Nah, pada RSA ini kaminya merupakan algoritma kriptografi kunci publik atau asimetris. Ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Seifer, Adi Samir, dan Len Adelman. Nama RSA diambil dari ketiga penemunya tersebut. Nah, sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. RSA dalam proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Baik kunci enkripsi maupun dekripsi keduanya merupakan bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diberikan kepada umum, sehingga disebut dengan kunci publik. Namun, kunci untuk dekripsi bersifat rahasia atau kunci private. RSA ini mempunyai keamanan kunci yang sangat baik, karena proses enkripsi dan dekripsinya memiliki kesulitan dalam memfaktorkan bilangan bulat besar menjadi faktor-faktor prima. Nah, proses enkripsi dan dekripsinya kita dapat menggunakan rumus enkripsi C sama dengan C pangkat C modulo N
Dan proses deskripsinya kita menggunakan rumus C sama dengan C pangkat D modulo N. C ini merupakan ciphertext-nya, C merupakan plaintext-nya, E adalah kunci publik, dan N adalah modulo pembagi. D ini merupakan kunci privat yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, kecuali orang yang akan dituju. Selanjutnya metodologi penelitian. Nah, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi algoritma cipher dengan 2 tahap, enkripsi dapat diikuti langkah berikut. Yang pertama, menomori karakter huruf kapital A sampai Z dengan angka 0 sampai 25. Kemudian, menentukan kunci 1 yang akan digunakan untuk enkripsi tahap pertama. Kemudian, hitunglah nilai plaintext dengan nilai kuncinya. Setelah didapatkan ciphertext-nya, maka lakukan enkripsi yang kedua dengan kunci kedua. Lakukan hal yang sama dengan kunci sebelumnya. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat membangkitkan sepasang kunci RSA antara lain memiliki bilangan prima, memilih 2 bilangan prima, C dan Q. Namun kedua bilangan tersebut tidak boleh sama. Kemudian menghitung nilai N untuk digunakan dalam proses enkripsi dan proses dekripsi. Nilai N diperoleh dengan mengalihkan bilangan P dan Q. Kemudian menghitung nilai Q dari N kunci publik untuk digunakan dalam mencari kunci cipher. N sama dengan C kurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya memilih nilai sebuah bilangan bulat E sebagai kunci publik. E harus relatif prima terhadap N. Kemudian menghitung kunci privat D dengan kekongruenan PD kongruen dengan 1 modulo N, di mana D dapat dihitung sebagai berikut. D sama dengan 1 ditambah KTKN per N. Sehingga menghasilkan kunci publik N, E dan kunci cipher D, N. Setelah kedua kunci didapat, langkah selanjutnya yaitu proses enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk kombinasi algoritma Signer cipher dan RSA itu sendiri, yang pertama, pesan akan dienkripsi menggunakan Signer cipher dengan kunci pertama. Kemudian, hasil ciphertext-nya dijadikan plaintext untuk mengenkripsi Signer cipher pada kunci kedua. Dan dilanjutkan, ciphertext-nya menjadi plaintext untuk mengenkripsi RSA. Dan didapatlah ciphertext-nya. Untuk mengubah ciphertext ke pesan, langkahnya yaitu dari ciphertext kita dekripsikan menggunakan algoritma RSA. Kemudian hasil plaintext-nya dijadikan ciphertext untuk mendekripsi Signer cipher pada kunci kedua dan dilanjutkan mendekripsi Signer cipher dengan kunci pertama sehingga menghasilkan pesan asli dari proses dekripsi tersebut. Pembahasan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan dari penelitian ini, yaitu dari uraian sebelumnya, langkah awal yang harus dilakukan ialah enkripsi pesan menggunakan Signer cipher kunci berlapis. Nah, langkahnya yaitu kita mengubah huruf abjad A sampai Z dengan nomor 0 sampai 25. Plaintext-nya kita misalkan kamu pasti juara. Dengan kunci 1 bisa lagi. Untuk memudahkan kita dalam hitung enkripsi Signer cipher, kita dapat menggunakan tabel seperti bawah ini. Kita mensubstitusikan abjad ini dengan angka K
dengan nilai 10, A-0, M12, U20, dan seterusnya. Dengan kunci juga kita ubah, sehingga untuk hasilnya kita tambahkan kunci nomor pertama dengan nomor kedua, hingga menghasilkan 11, 8, 30, 20, 16, 8, 36, 19, 9, 17, 38, 0, 18, 8. Nah, dari hasil ini kita modulkan 26, sehingga didapat hasil modulnya 11, 8, 4, 20, 16, 8, 10, 19, 9, 17, 12, 0, 18, 8. Sehingga hasil teksnya kita dapatkan LIEU QXKTJ RMASI. Nah, dari hasil ciphertext tadi kita jadikan plaintext untuk enkripsi kedua dengan kunci yang berbeda. Dengan kunci jadi. Nah, dari kita substitusikan kembali plaintextnya dengan angka dan kuncinya juga kita substitusikan dengan angka. Sehingga nomor 1 untuk hasilnya nomor 1 ditambah dengan nomor 2. 11 ditambah 9 sama dengan 20, 8 ditambah 6 sama dengan 8, dan seterusnya. Sehingga hasil 1 tambah 2 ini kita modulkan dengan 26, dan hasilnya menjadi 20, 8, 7, 2, 25, 8, 13, 1, 18, 17, 15, 8, 1, 8. Nah, dari angka ini kita substitusikan kembali dengan hurufnya, sehingga hasil ciphertextnya menjadi UIH CZIN BSR TIBI. Nah, setelah didapatkan ciphertext yang dihasilkan dengan mengenkripsi teks algoritma Signal Cipher, maka selanjutnya kita akan menentukan P dan Q untuk menentukan kunci yang digunakan. Misalkan ini memilih P sama dengan 47 dan Q sama dengan 59. Nilai P dan Q-nya harus prima. Maka N sama dengan P kali Q sama dengan 2773. Kemudian kita menghitung nilai TTN-nya sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1, sehingga hasilnya 2668. Selanjutnya, Ambara memilih nilai E sama dengan 11, kemudian menghitung kunci sifat D dengan kokongruen ED kongruen 1 modulo TTN, di mana D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, setelah kita dapat nilainya, di mana untuk K itu sama dengan 9, karena menghasilkan D bilangan bulat, yaitu D sama dengan 2183. Nah, kemudian Adan mengirim plaintext N-nya. Plaintext ini didapat dari hasil ciphertext pada Signal Cipher tahap kedua tadi, yaitu UIH CZIN BSR TIBI. Kita menggunakan tabel update seperti ini. Maka pesan M dikodekan dengan spasi diabaikan menjadi M sama dengan 2008007 0225 08 13 01 18 17 15 08 0108. Ini dihasilkan dari U ini kita ubah menjadi kita substitusikan dengan angka. U adalah 20, ini I adalah 08, ini, dan seterusnya. Kita pecahkan M itu menjadi 4 digit blok, maka dapatlah M1 2008, M2 0702, M3 2508, M4 1301, M5 1817, M6 1508, M7 0108. Kemudian di mana M1 ini masih terletak di selang
0,2773 kurang 1. Kemudian ada mengenkripsi dengan kunci E tadi, dengan 11. Maka kita masukkan ke dalam rumus enkripsi, yaitu Q1 sama dengan 2008 pangkat 11 modulo 2773 menghasilkan 672. Kemudian C2 0702 dipangkatkan dengan 11 modulo 2773 menghasilkan 2440. Kemudian C3 2508 pangkat 11 modulo 2773 menghasilkan 288. C4-nya yaitu sama dengan 1301 pangkat 11 modulo 2773 menghasilkan 324. C5-nya adalah 1817 pangkat 11 modulo 2773 sama dengan 646. C6-nya yaitu 1508 pangkat 11 modulo 2773 sama dengan 2233. C7-nya sama dengan 108 pangkat 11 modulo 2773 menghasilkan 2523. Sehingga kita dapat ciphertext-nya yaitu 032 2240 0288 0324 0646 2233 2523. Ini dihasilkan dari C1, C2, C3, C4, C5 hingga C7. Nah, setelah kita dapat enkripsi dari kombinasi itu, maka kita akan membuktikan deskripsinya akan kembali ke pesan aslinya untuk membuktikan bahwa kombinasi ini dapat dilakukan. Ciphertext tadi yang kita hasilkan adalah 0632 2440 0288 0324 0648 2233 2523. Kemudian kita deskripsikan dengan kunci RSA menghasilkan UI HCZIN BSR EIDI. Dan kemudian kita dekripsikan kembali menggunakan kunci Vigenère cipher kunci kedua menghasilkan LIEU QIK CJRMASI. Nah, dari hasil plaintext ini kita jadikan ciphertext kembali dan untuk mendeskripsi Vigenère cipher kunci pertama sehingga menghasilkan pesan aslinya. Kesimpulan, proses kombinasi algoritma Vigenère cipher dan algoritma RSA dengan plaintext awal dienkripsi menggunakan algoritma Vigenère cipher dengan kunci berlapis, yaitu kunci 1 dan kunci 2. Hasil dari algoritma Vigenère cipher menjadi plaintext baru yang digunakan dalam proses enkripsi algoritma RSA. Kemudian dihasilkan sebuah ciphertext yang telah disandikan dan dideskripsikan untuk menghasilkan plaintext aslinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.